siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi dengan judul strategi pemasaran dan promosi digital untuk meningkatkan daya saing produk di era modern. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Malia Putri-Abdullah dengan nama induk mahasiswa 1523100040. Di sini kita akan mempelajari mengenai latar belakang, pengertian pemasaran, pengertian promosi, bangunan pemasaran, capek, segmentasi pasar, strategi digital marketing, kasus UMKM, tantangan dan solusi serta kesimpulan. Untuk yang pertama di sini mengenai latar belakang ya, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut pelaku usaha memiliki strategi pemasaran dan promosi yang efektif agar produk dapat dikenal dan diminati oleh konsumen. Perkembangan teknologi dan digitalisasi ini telah mengubah perilaku konsumen dalam mencari informasi dan melakukan pembelian. Oleh karena itu, pemasaran dan promosi ini menjadi solusi yang efektif untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, meningkatkan daya saing produk serta mendorong peningkatan penjualan. Selanjutnya, apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen atau pembeli. Tujuan utamanya itu adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan kepuasan pelanggan. Pemasaran juga berperan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan keberlangsungan usaha. Selanjutnya, apa itu promosi? Promosi itu adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan menarik minat beli, kemudian meningkatkan penjualan dan membangun citra merek atau brand. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti iklan, diskon, penjualan langsung, public relations, dan digital marketing. Promosi yang efektif ini membantu produk dikenal lebih luas, mempengaruhi keputusan pembelian dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan juga pelanggan. Selanjutnya di sini ada bauran pemasaran atau marketing mix for tech. Yang pertama ada produk atau produk. Jadi produk itu adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen dan ini harus memiliki kualitas yang baik, desain yang menarik serta manfaat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen agar dapat bersaing di pasar nantinya. Untuk selanjutnya ada price atau harga. Jadi harga ini adalah nilai yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk. Jadi penetapan harga itu harus disesuaikan dengan target pasar, biaya produksi serta harga pesaing agar tetap kompetitif. Kemudian yang ketiga ada place atau distribusi. Distribusi ini berkaitan dengan bagaimana sih produk ini bisa sampai ke tangan konsumen. Pemilihan lokasi dan saluran distribusi yang tepat akan memudahkan konsumen dalam memperoleh produk. Kemudian yang keempat ada promotion atau promosi. Nah, ini kegiatan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Jadi, promosi yang efektif dapat meningkatkan minat beli dan memperkuat brand. Terus selanjutnya, di sini ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan atau perilaku yang serupa, sehingga strategi pemasaran dapat lebih tepat sasarannya. Tujuannya itu untuk memahami kebutuhan setiap kelompok, menentukan target pasar yang paling potensial dan menyesuaikan produk, harga, distribusi serta promosi agar lebih efektif. Nah, untuk kelompok-kelompok segmentasi pasar ini ada 4. Yang pertama segmentasi geografis, yaitu berdasarkan wilayah atau lokasi. Kemudian segmentasi demografis ini berdasarkan usia, jenis kelamin dan pendapatan. Kemudian ada segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup dan kepribadian, serta segmentasi perilaku
digital marketing. Jadi untuk digital marketing ini promosinya menggunakan internet dan platform digital untuk menjangkau konsumen luas. Contohnya banyak ya, ada media sosial, Instagram, TikTok, influencer, dan website serta marketplace lainnya. Untuk strategi pemasaran dan promosi di sini yang pertama ada media sosial. Ini menjadi sarana promosi yang efektif karena memiliki jangkauan yang luas serta biaya relatif rendah. Kemudian ada influencer marketing. Di sini memanfaatkan tokoh ya atau seseorang figur publik untuk mempromosikan produknya. Kemudian ada content marketing. Di sini bertujuan memberikan info dan nilai tambahan melalui konten-kontennya. Contohnya ada artikel video atau storytelling di dalam kontennya. Kemudian yang keempat ada marketplace dan website. Jadi bisa memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Selain itu keberadaan platform online ini meningkatkan kredibilitas dan jangkauan pasar. Untuk contoh studi kasusnya di sini ada pada UMKM minuman kekinian, pemasaran itu dilakukan melalui media sosial. Contohnya kita ambil TikTok ya dengan konten video menarik. Nah promosinya itu bisa berupa diskon dan kerjasama dengan influencer atau influencer food blogger. Contoh video yang sering kita jumpai itu suka ada promosi-promosi contohnya kayak di es krim Momoyo itu suka ada diskon dari TikTok dan itu meningkatkan minat pembeli. Untuk tantangan dan solusi di sini yang pertama tantangannya persaingan bisnis ini yang semakin ketat, kemudian perubahan tren dan selera konsumen serta keterbatasan modal promosi. Dan untuk solusinya di sini melakukan inovasi produk secara berkala, memanfaatkan media digital yang lebih hemat serta membuat promosi kreatif dan tepat sasaran. Jadi kesimpulannya pemasaran dan promosi ini merupakan elemen penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Strategi pemasaran yang tepat, terutama melalui digital marketing dapat meningkatkan daya saing dan penjualan produk. Pelaku usaha terus beradaptasi dengan perubahan pasar atau tren. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Apa yang maksud pemasaran dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pemasaran itu jadi cara kita menjual produk atau jasa dengan tujuan agar ada pembeli gitu ya. Jadi itu caranya. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi? Bagaimana promosi mempengaruhi keputusan kita dalam bisnis? Oke, bagaimana promosi mempengaruhi keputusan pelanggan ya? Jadi di situ promosi itu sifatnya informasi dan di situ pastinya informasi yang bagus dapat menjadi acuan pelanggan untuk minat terhadap produk tersebut seperti itu. Semakin bagus informasi mengenai produk, maka pelanggan pun akan meningkat minatnya seperti itu. Dari data-datanya ada. Dari datanya? Oke. Sebutkan satu contoh produk dan promosi yang sering Anda lihat. Yang sering saya lihat ya, di sini semua bisa kita lihat itu contoh promosi itu melalui TikTok ya. Di sini saya kasih contohnya ada satu brand es krim yang biasa lewat TV itu, dia itu ada diskon ada apa? Oh iya, Momoyo ya. Kayak Momoyo di situ suka ada diskon kalau misalnya pembelian melalui TikTok ya, dan di situ banyak orang tertarik gitu dengan cara seperti yang tadi di TikTok. Ada lagi? Ada lagi kan? Udah cukup ya? Cukup? Ayo ada dua lagi pertanyaan. Oke. Mengapa perusahaan perlu mengetahui siapa target konsumen mereka? Mengapa perusahaan perlu? Oke. Jadi tujuannya itu supaya kita tahu gitu apa kesasarannya. Seperti tujuan itu. Jadi perusahaan itu harus mengetahui target pemasaran apa? Target apa tadi? Konsumen. Karena supaya
ya.